Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang maksum dari bahasa Arab usim, dari ain, shad dan mim, artinya terlindungi. Terlindungi dari apa? Terlindungi dari kesalahan-kesalahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau melakukan kesalahan pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti beliau akan memperbaikinya. Bukan berarti maksum itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Maksum itu artinya pasti akan ditegur kalau ada kesalahan. Sehingga beliau tidak punya dosa. Kenapa? Karena ditegur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa menilik kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat-riwayat beliau dikisahkan beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Beliau mengajarkan kepada kita semua doa zikir pagi dan petang. Salah satu zikir pagi itu kita istighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih sampai 100 kali. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tahu, walaupun beliau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebagai seorang manusia terkadang ada kesalahan, kekurangan. Bukan hanya kesalahan, kurang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga perlu kita memohon ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat pernah kurang. Karena beliau seorang manusia. Untuk menunjukkan bahwasanya agama ini bisa dipraktekkan oleh seorang manusia yang makan nasi, minum air, mohon maaf, makan seperti makanan manusia yang lainnya. Rasulullah tidak makan nasi kayaknya dulu ya. Makan korma, makan gandum. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Juga untuk mengajarkan kepada kita ini. Perlu contoh kita ini bagaimana mesti beristighfar. Berapa banyaknya? Kapan kita lakukan? Seandainya Rasulullah SAW tidak memberikan contoh beristighfar 100 kali, kita tidak akan tahu. Cuman hanya sekedar perintah saja, terkadang sebagian orang akan menafsirkan nyeleneh ke sana kemari. Jangankan hanya sekedar perintah saja di mulut saja, bahkan sudah ada prakteknya ini. Sudah jelas bagaimana cara mempraktekannya. Masih banyak manusia yang menafsirkannya ke sana kemari. Oh, maksudnya bukan seperti itu, maksudnya begini, maksudnya begitu. Ada juga yang begini, ada juga yang begitu. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita ini memang butuh contoh yang jelas. Jangan sampai ada orang nanti berkata, coba lihat itu, Muhammad itu cuma pintar ngomong doang, nggak pernah dipraktekkan omongannya. Kan banyak orang yang seperti itu di dunia. Ustadz melakukan kesalahan, langsung disikat. Mandi ceramah ini, tapi tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa ceramahin dirinya, tidak bisa ceramahin keluarganya. Sampai-sampai ada ustadz-ustadz yang merasa, aduh, kita ini seolah-olah dianggap malaikat oleh jamaah-jamaah ini. Tidak boleh salah kita.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita ini manusia. Ustadz bisa salah, ulama bisa salah, sebagaimana Nabi kita juga melakukan kesalahan. Cuma Nabi kita selalu pasti ditegur dan pasti kembali kepada Allah. Kita ini nggak ada yang negur. Kita cuma bisa saling tegur antara sesama kita saja. Oleh karena itu kita harus senang kalau ditegur oleh orang lain. Pak salah pak, yang benar begini. Senang mestinya. Karena tidak ada lagi yang bisa menegur kita. Allah tidak akan menurunkan malaikatnya untuk menegur kita, tidak. Menurunkan ayat hadis untuk menegur kita, tidak. Jadi baik sekali saudara-saudara kita yang negur-negur kita, mohon maaf, salah, yang benar seperti ini. Sangat baik mereka. Mereka lah teman yang paling baik yang kita miliki. Jangan sampai kita ini senangnya sama orang penjilat-penjilat saja, yang maunya dekat sama kita selalu mengacungkan jempol. Bagus pak, bagus, bagus, semua dibagusin. Akhirnya kita tersesat waliyadzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi itu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar. Dan istighfar bukan hanya sekedar mengampuni dosa-dosa kita, membuat kita tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu juga mendatangkan pahala. Sebagaimana kita senang kalau orang nggak salah tapi minta maaf, dia mohon maaf Pak. Senang orang Indonesia seperti itu. Nggak salah padahal dia, tapi dia ngomong Masya Allah diawali dengan permohonan maaf. Mungkin nanti ada bahasa yang salah. Biasa pembawa acara juga ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Orang Indonesia senang seperti itu. Orang sedunia juga senang dibahasakan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala senang dimohonkan ampun. Walaupun kita tidak salah, tapi kita mohon ampun, itu membuat Allah Subhanahu wa taala senang, memberi kita pahala. Bahkan hanya menyebut nama Allah dapat pahala. Tidak lengkap dengan astagfirullah wa atubu ilaih, hanya nama Allah Subhanahu wa taala dapat pahala. Apalagi orang mukmin itu kalau dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya, berkaca-kaca matanya. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini manfaatnya luar biasa. Menjadikan kita orang-orang yang sadar diri kelemahan kita. Menjadikan kita orang-orang yang selalu berupaya untuk menyempurnakan ibadah kita. Menjadikan kita orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita orang yang selalu naik derajatnya di sisinya. Sangat luar biasa sekali. Jadi jangan lupa tiap pagi kita istighfar. Di antara doa zikir pagi kita selipkan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya kelak bersama para nabi dan para rasul, bersama para sahabat, bersama orang-orang yang kita cintai. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.